Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah menibetah. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Saya dari kapan itu sudah tidak daud dari batuk yang sampai habis karena kan dipus obat tetap aja alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati ini kemarin begini Bapak dari hari Ahad 27 Bapak Kadin Ibu, yang sama-sama kami hormati Bapak DKM Bapak Haji Saiful Abbas Ibu, yang sama-sama kami hormati Ustazah Azhar Umi Hadawiyah yang pada saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Sehatnya Ustazah? Alhamdulillah. Amin. Yang sama-sama kami hormati Ustazah Hazah Nunung Khairiyah sebelah saya, yang sama-sama kami hormati Mbah Irfaya yang sebelah kanan saya. Sehat ya Mbah? Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ibu RT dari 01 sampai dengan RT 10, yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Taklim RT 01 sampai dengan RT 010, yang kami hormati ibu-ibu jamaah yang hadir pada taklim sore hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki ibu hadir di majelis taklim ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita saturkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahmi taklim bulanan di Baitul Mukhlisin dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih tetap belajar di Majelis Taklim Baitul Mukhlisin. Adapun yang akan kami sampaikan, satu, alhamdulillah subuh berjamaah di minggu pertama kita tetap berjalan ya Bu. Alhamdulillah berjalan lancar di pekan pertama. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membantu jalannya subuh berjamaah untuk menyediakan makanannya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masih berjalan juga Jumat Berkah. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh ibu-ibu dari warga RT 01 sampai dengan RT 10, baik yang di dalam wilayah RW 027 maupun yang di luar, masih tetap memberikan donasinya, donatur untuk Jumat Berkah. Mudah-mudahan kita doakan semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah santunan yang 2 bulan sekali. Insyaallah bulan depan di bulan Februari bersamaan dengan tawakufan sementara Ibu. Ingin menyampaikan yang terakhir, insya Allah besok tanggal 12 Januari 2025 taklim bulanan MTGKI di Masjid Darul Ikhlas Blok H RW 34. Dress code-nya gamis hitam atau kerudung hijau botol. Bagi ibu yang nggak punya nggak apa-apa, bebas. Mudah-mudahan ibu-ibu diluangkan waktunya, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar sambutan saya,
Demikianlah sambutan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih kepada Ibu Hajah Ella. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi perhatian kita ya Ibu. Amin. Dan Ibu sekalian, marilah kita sejenak menimba ilmu, memupuk keimanan kita dengan bersama. Kita mendengarkan tausiah dari guru kita kepada guru kita, Ustazah Robiah Adawiyah. Kami persilakan. Ini sudah nyala, nyalanya mana? Ini nyalanya mana? Ini ya. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya bulan ini sabnya bertambah ya. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bidakwatihim bi isanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa huda wa taufiq. Ya kita sama-sama Robbis rohlinya sama-sama ya. Karena setiap orang pasti punya masalah, punya kegundahan ya. Semoga dengan kita berzikir kalimat tersebut Allah akan jauhkan, berikan jalan keluar kepada kita atas setiap persoalan hidup kita. Ya, ya sama-sama Robbis rohli. Robbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Selalu mengajak Allah dalam setiap persoalan kita, menggandeng ya, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang apa tidak? Yang ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ada yang menggunakan kalimat abadan, selamanya. Tidaklah kita menggantungkan masalah kepada diri kita sendiri sekalipun hanya sekejap mata. Jadi kita tidak akan merasa berat, ya, tidak akan merasa mudah lelah dengan kita menggantungkan segala hal yang kita inginkan hanya kepada Allah. Jadi sering dibaca ya yang tadi, atau ada juga yang bunyinya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ada juga yang bunyinya seperti itu ya. Silakan yang ibu hafal yang mana baca pagi petang sekali. Ya Bun, suruh bacanya sekali loh Bun. Sementara kita nitipin masalah kita kepada Allah, semua masalah yang hadir pada kehidupan kita. Masalah ekonomi, ya betul ya. Masalah keuangan,
Masalah keuangan aja banyak. Masalah untuk kesehatan, untuk bayar utang, untuk pergi haji umroh, ya, untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang, untuk ngisi tabungan. Betul bukan? Ibu pernah memikirkan tidak agar ibu bisa punya tabungan? Suka nggak, masuk nggak itu dalam angan-angan ibu? Enak banget ya kalau punya tabungan gitu ya, kayak orang-orang. Emang kita bukan orang ya? Ya, baik. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, Ibu Haja Ella selaku Ketua Majelis Taklim Baitul Mukhlisin. Tak lupa hari ini hari yang indah tentunya, ya, hari yang tentunya lebih baik karena alhamdulillah hadir pula Ustazah Haja Nunung, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi atas setiap waktu dan dakwah beliau. Beliau senantiasa dikasih kesehatan, berlimpah rahmat, materi, dan juga keberkahan dalam setiap hal. Kadang-kadang kalau ibu-ibu ngedoain ustazahnya semoga selalu sehat, selalu bisa berbagi ilmu, kenapa nggak didoain selalu banyak duit? Coba ibu, iya, ustazahnya kalau ngedoain semoga ibu-ibu bebas dari hutang gitu, ya, banyak rezeki. Tapi ibu-ibu nggak pernah, saya suka merhatiin, kok doanya cuma sehat walafiat doang gitu. Sama mudah-mudahan senantiasa dimudahkan untuk bisa berbagi ilmu. Coba ibu dikasih sehat doang, ibu bilang apa? Sehat sih sehat, coba kalau sehatnya banyak duit lebih sehat gitu kan bunda? Iya, makanya doain ya, ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, maka malaikat pun mengaminkan doa kita. Kata malaikat, dalika bimitslihi, ya, dan untukmu seperti itu juga. Maka sering-seringlah mendoakan kebaikan kepada orang lain, ya, karena dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain berarti berdoa untuk dirinya sendiri. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, ya, ada Mbah Inayah ya, Irfan. Ya, Mbah Irfaya, alhamdulillah ya, luar biasa. Dan juga para sesepuh yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga hadirnya kita dengan beragam usia semakin meningkatkan kedekatan dan mengeratkan uhuwah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muda menghormati yang tua, yang tua mencintai yang muda, sehingga satu sama lain tidak saling acuh tak acuh, tidak saling cuek-cuekan, tidak saling, ya, tidak saling renggang. Yang ada saling menguatkan, saling mencintai. Begitu pula yang saya cintai dan saya hormati seluruh teman-teman di Baitul Mukhlisin. Pakai Baitul kan ya? Takut lupa ya. Soalnya mungkin namanya adanya di sana ya. Di depan sana ada nama Baitul Mukhlisin tidak? Tidak di masjidnya, di masjidnya. Yang nempel ada? Oh, di depan situ tidak ada? Oh, di sini pun tidak ada? Oh, di gerbang. Ya tidak mengapa ya. Habis kata Pak DKM-nya udah pada apal. Ya, nggak usah diapalin ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan melangkah ke tempat yang baik bersama orang-orang baik untuk melakukan yang lebih baik. Semoga kebaikan kita sore hari ini menjadi kebaikan yang insya Allah memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda mohon maaf ya kalau sore ini saya izin telat. Ternyata tidak telat. Saya telat tidak? Tidak. Saya begitu mau masuk area sini dengar baru tahlil, oh baru tahlil gitu ya.
Jadi saya masuk dengan pedenya Bunda. Ya, padahal saya tadi udah mikirin, aduh nanti masuknya gimana, nunduk apa tutup muka gitu. Alhamdulillah ternyata tidak telat. Padahal memang sengaja saya sore ini memang sengaja dibikin telat ya. Supaya apa? Mudah-mudahan Ibu juga ridho. Pulangnya rada-rada sore, mungkin juga rada-rada gelap ya. Karena dari sini saya ngisi di Bunda siapa yang Khairunisa tuh? Bunda Suryani. Blok apa itu? Blok J ya. Beliau itu kan taklimnya harusnya besok. Jadi ketika qadarullah saya suka juga buka-buka grup MTGKI ya. Ternyata kok ada undangan taklim besok ya. MTGKI tadi sebagaimana disampaikan sama Bu Jael lah. Kemudian saya sapa beliau. Assalamualaikum Bun. Ya saya kirim juga tuh, saya screenshot tuh undangannya itu saya kirim ke beliau. Saya bilang Bun, besok Ahad bukannya ada kajian ada taklim MTGKI ya? Iya Mi, gitu ya. Berarti bentrok dong sama kita taklim. Ya jadi qadarullah kemarin-kemarin MTGKI itu pekan pertama ya. Pekan pertama. Nah begitu Khairunisa ganti waktu mulai periode 20-25 pekan kedua qadarullah bareng pula. Dan saya adalah tipe orang yang sebisa mungkin usahakan untuk bisa memprioritaskan yang lebih besar. Karena kalau saya lihat MTGKI itu kan sentral ya. Sentral taklimnya khususnya sektor. Karena dari namanya saja sudah MTGKI, Majelis Taklim Gabungan Kaum Ibu, yang saya lihat tidak hanya sebatas dari sektor. Ya, jadi saya bilang sama Bunda Suryani, qadarullah saya kosong Sabtu malam, saya bilang. Kalau diizinkan taklimnya dimajukan saja ke Sabtu malam supaya di Ahadnya itu mereka bisa fokus. Karena saya secara pribadi kalau misalkan di Alinda ada taklim BKMTI, kami BKMTI bukan MTGKI, Majelis Taklim BKMT Alinda. Kemudian ketika kami mengadakan acara, ada sebagian pengurus yang izin karena ada agenda yang sama di RT kami, ada rasa gimana gitu. Sementara agenda itu kan sudah lebih dulu digulirkan, lebih dulu disosialisasikan ya. Dan kita memang harus pandai memprioritaskan, mengunggulkan, mendahulukan ya yang lebih banyak dibanding dengan yang lebih sedikit ya. Tujuannya itu Bunda, jangan sampai gini, sudah kita prioritaskan, taklimnya digeser, ternyata nggak berangkat juga, malah dipakainya untuk jalan-jalan gitu. Nah itu tidak baik tentunya ya. Maka jadilah kita wanita-wanita atau muslimah-muslimah yang pandai memprioritaskan yang memang seharusnya diprioritaskan ya. Baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan tegang ya. Jangan kemudian kepikiran pulang jam berapa nih. Jangan ya. Biasa aja, relax aja ya. Iya. Pastinya tidak akan melampaui jam 6 Bunda ya. Tidak akan melampaui jam 6. Walaupun sekarang maghribnya mendekati jam 6 ya. Baik. Mendekati jam setengah 6. Iya ya. Setengah 7. Setengah 7 ya. Iya ternyata saya yang tidak fokus ya. Baik. Baik Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Allah mengingatkan kita melalui surat 33, kemudian ayatnya 41, 42, 43 ya. 41 sampai dengan 43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asil. Ya. Bahwa kata Allah, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu ada yang sifatnya muqayyad, mengikat, ada yang sifatnya
mutlak, bebas, umum. Kalau mutlak berarti jenis dzikirnya tidak ditentukan, waktu dzikirnya pun tidak ditentukan. Ya, inilah. Jadi barometer, tolak ukur, ukuran mukmin itu baik dan tidaknya, keimanan seseorang itu lemah dan kuatnya itu dilihat dari seberapa banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dilihat dari ilmunya, dari pandai bicaranya, apalagi dari banyak harta dan rupanya. Tidak sama sekali. Jadi salah satu yang dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang adalah banyak berzikir. Ciri khas karakter ya seorang mukmin itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, ketika kita malas berzikir, sedikit zikirnya, maka keimanannya cacat, lecet, rusak. Ya, ibaratnya kayak borok tuh, korengan, borokan gitu. Ya, karena orang yang sedikit zikirnya, orang yang malas zikirnya, orang apa Bun? Lawannya mukmin apa Bun? Lawannya mukmin yang kuat keimanannya apa? Munafik. Kalau orang munafik itu sholatnya itu males, banyak pertimbangan, ya. Ya ampun, baru selesai duhur udah asyar lagi. Iyalah orang duhurnya 2:30. Ya Allah, ya males banget sholat gitu ya. Kalaulah bukan perintahnya Allah, kayaknya kita pasti banyak bolong gitu. Nah itu orang munafik Bunda. Ketika berdiri untuk sholat males-malesan. Dan dia tidak berzikir kecuali sedikit, hitung-hitungan. Diajarin, suruh baca perbanyak zikir, subhanallah, la haula, hasbunallah, haqallah, ya. Kemudian juga istighfar. Ibu bilang gini, kalau semua mau dibaca, kapan kita masaknya? Nah, itu orang munafik. Iya, orang belum diwujudin, udah ngeluh duluan ya. Jadi karakter atau ciri khas orang beriman itu, dan untuk melihat keimanan kita baik atau tidaknya, sedang kuat atau lemah, itu dilihat dari seberapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prioritas zikirnya wasabbihu bukrotau wa berzikir di waktu pagi dan baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini temanya apa tadi? Membangun karakter muslimah. Karakteristik. Karakter itu apa sih Bu? Ciri khas. Ya. Ciri khas yang harus ditonjolkan dari pribadi kita itu apa? Ibu saja kalau ke Jogja belum ketemu ciri khas Jogja, masih ngubek-ngubek Jogja. Ya. Orang kampung kalau ke kota, kalau ke sini, ke Bekasi, ke Jakarta, kalau belum ke Monas katanya itu namanya belum ke Jakarta. Ya. Jadi kenapa seseorang itu harus punya ciri khas? Tujuannya salah satunya adalah supaya mudah dikenali. Dan juga supaya mudah mengembalikan diri di saat diri kita ya terjerembab kepada keburukan. Ya ketika kita misalkan melenceng dari jalur karakteristik itu, maka setidaknya ya karakteristik tersebut untuk mengembalikan, untuk menyadarkan diri kita, oh ternyata aku sudah melenceng, aku sudah jauh dari jalan ihdinas siratal mustaqim. Baik, ini karakteristik muslimah yang
sampaikan yang dicatat oleh Hasan Al-Banna ya. Jadi karakteristik menurut Hasan Al-Banna. Yang pertama adalah salimul aqidah. Salim ya. Salimul aqidah. Apa salimul aqidah, Bu? Lurus, selamat akidahnya, keimanannya. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan doa pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Keimanan yang baik, akidah yang lurus, sebagaimana dalam surat 6 ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, ya. Seseorang yang memiliki salimul akidah yang lurus, ya, di dalam jiwanya konsep hidupnya hanya sesungguhnya sholatku, ibadahku, ibadah itu berarti secara umum. Mau ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, mau ibadah fisik, mau ibadah maliyah, harta, jasadiah, ya itu umum. Maka sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan juga hidup dan matiku lillah. Lihat, Bu. Dan Ibu harus ingat, dalam hidup ini Allah tentukan dua: sehat, sakit, susah, senang, banyak duit, banyak utang. Ibu, Allah tentukan dua, ya, suami soleh, suami salah. Betul ya? Anak anugerah, anak bikin gerah. Dua, Bunda. Ketika kita mendapati kedua-duanya, bagi orang yang salimul akidah, ketika dia menyambut kenikmatan atau karunia-Nya, dia tetap ya berlapang dada, bersyukur. Ketika mendapati ujiannya, dia sama berlapang dada, bersabar. Ya. Jadi orang yang akidahnya lurus dalam menyikapi kenikmatan dan juga ujian sama senengnya. Ya. Seseorang yang keimanannya baik, akidahnya lurus, ketika dia menyikapi ujian, musibah, keburukan, ketidaknyamanan dalam hidupnya, itu sama bahagianya dengan ketika dia mendapati kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, itu sama, Bunda. Ajabal li amril mukminin, kata Nabi. Sungguh menakjubkan pribadi orang-orang beriman. Apabila mereka mendapati kebaikan, kenikmatan, maka ia bersyukur. Dan ia menganggap kebaikan itu kebaikan pula bagi dirinya. Apabila mereka mendapati keburukan, ujian, musibah, maka ia bersabar. Dan ia pun menganggap ujiannya itu, masalah hidupnya itu sebagai kebaikan. Jadi konsep hidupnya senantiasa apa? Husnudzon. Dia selalu berpikir, tidak mungkin Allah akan menghinakan aku. Tidak mungkin apa yang Allah berikan itu buruk bagi aku. Yang Allah berikan pasti baik bagi aku. Begitu, Bunda. Jadi tidak selalu mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa lagi sih?
Kenapa kita terus sih yang sakit? Terus siapa yang ibu pilih suruh sakit? Ya, kenapa sih kita lagi? Ya, nggak kayak sebelah, nggak kayak tetangga depan rumah, banyak duitnya, ya, sering healing. Kenapa sih kita mah bukan healing tapi pusing, gitu ya bun ya? Ya, ibu selalu bun menjadikan bahwa apapun bun, kebahagiaan, ya, kebaikan, keburukan, kebahagiaan, kesusahan, bukannya itu ketentuan? Siapa yang menentukan hidup ibu? Allah. Maka lihat kalimatnya tadi, lillah, tidak hanya lillah, tidak hanya gini, hidup kamu, mati kamu, ibadah kamu, sholat kamu untukku, tidak hanya itu. Tapi ayat ini dilanjutkan, lillahi robbah, robbi. Apa itu rob? Siapa itu rob, bu? Bukan Robiah, bukan. Ya. Kalau Robiah nggak double B. Ya. Siapa itu rob? Allah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih alhamdulillah ibu nggak Allah eswate, ya. Ibu masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ada zikirnya. Ketika ibu membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ibu langsung dikasih pahala 10 minimal. Ini rojab dilipat ganda. Gandakan kenapa? Karena bunda bertasbih. Tapi kalau bunda bilang Allah eswate, nah ya, ya Ustaz dan Nunung ya. Jadi tidak ada pahalanya si eswate teh, ya. Jadi bunda kalau mendapati ya tulisan eswate, bunda jangan baca sesuai tulisan. Ya Allah Subhanahu, Rasulullah tulisannya SAW, jangan baca sesuai tulisan. Iya, iya, karena kalau bunda bacanya sesuai tulisan tidak ada pahalanya. Rasulullah SAW nggak ada bunda. Ya, lihat kata Allah, lillahi robba. Rob itu siapa? Yang maha mengatur, yang maha menciptakan. Ibu harus yakin bahwa Rob itu adalah yang mengatur seluruh urusan kita. Mau urusan senengnya, mau urusan sedihnya, mau urusan banyak duitnya, mau urusan sedikit duitnya, mau urusan rumah tangganya, Allah yang mengatur. Maka ketika ibu dihadapkan dengan ketidaknyamanan dalam hidup ibu, ibu sadar, ya Allah, hidupku adalah ada yang mengendalikan, hidupku adalah ada yang maha mengatur. Ketika bunda sadar bahwa hidup ibu ada yang mengendalikan, ada yang maha mengatur, maka mohon maaf, di dalam hati ini tidak ada yang namanya sumpah. Bun, di dalam hati ini tidak ada yang namanya kemarahan, tidak ada yang namanya kesal. Yang ada plong, lapang, alias ridho. Ya bun, lapang dada. Ya, lapang dada itu dibuktikan dalam 5 hal ya bun. Bulan lalu sudah saya sampaikan loh. Lapang dada, Robbis rohli sodri wa yasirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Dan lapang dada itu, ya, yang ibu sering baca itu Robbis rohli kalimatnya. Lapang dada itu dibuktikan dengan 4 hal. 1, bu, lapang dada itu dibuktikan dengan apa? Ngelus dada gitu, sabar gitu. Lapang dada itu dibuktikan dengan apa? 1, ridho, rela dan puas terhadap yang telah Allah tentukan. Rela dan puas, nggak cuma rela, ya wis lah emang dari Allah mau diapain lagi. Nah itu nggak rela, ya. Itu namanya tidak puas. Rela sih, ya, ya mau diapain lagi, emang udah jatah hidup kita begini. Itu menunjukkan tidak puas. Kalau puas itu, Masya Allah, indah banget takdirku, alhamdulillah ya Allah, aku hidup masih merasakan sakit, masih merasakan penderitaan sakit, masih merasakan adanya sedikit penderitaan, ya, kemelaratan, nggak punya duit. Ibu maunya ngerasain itu nggak? Ibu mau tidak merasakan penderitaan hidup berupa sakit dan berupa kemelaratan? Mau nggak? Kalau enggak ya wis mati toh. Ada ibu.
Ibu kenapa sih? Nggak mau banget. Ini sedang salimul akidah bunda. Ya wajib mau. Kan tadi Allah menciptakan tuh pasangan. Dan yang Allah berikan kepada kita keburukan dulu. Walanabluwannakum bisyarri wal khair. Allah berikan kepada kita, ciptakan kita dengan keburukan dan kebaik. Buruk dulu ibu, supaya ibu teh siap. Ya, jadi dada nggak dielus, pala nggak dipegang. Ya, kadang-kadang kan gitu. Sabar. Betul pusing aku. Ya bunda, salimul akidah ini karakternya. Pantang mengeluh. Jangan bilang gini, ya manusiawi lah kalau mengeluh. Tapi itu manusia yang tidak kenal Quran. Manusia yang tidak kenal Allah sebagai Rob. Untuk apa ibu mengeluh? Ya, untuk apa? Makanya kita lihat bun, tokoh-tokoh yang meraih kedudukan mulia, ibu ada tidak laki-laki penghuni ahli sorga selain Rasulullah? Ada tidak? Ada tidak? Laki-laki penghuni ahli surga, penghulunya bun, ada tidak? Tidak ada, kecuali Rasulullah. Tapi lihat wanita, khairun nisa'i wa ahlil jannah, sebaik-baik wanita ahli surga adalah arbaun. Mereka menjadi penghuni dan penghulu. Kalau cuman penghuni mah orang sektor juga insya Allah banyak. Iya. Cuman kan orang sektor ini apakah pertengahan, apakah belakangan, kan kita nggak tahu. Ibu jangan bilang gini, masih mending yang penting surga. Jangan. Ya, kita tidak boleh merasa puas untuk kehidupan akhirat. Nanti kita tidak punya kesungguhan. Ya. 4 kemuliaan wanita penghulu ahli surga. Siapa? Ada Maryam di sana, ada Fatimah di sana, ada Khadijah, ada Asia. Lihat kehidupan mereka dikelilingi dengan kesenangan atau dengan penderitaan. Jadi mohon maaf, yang hidupnya banyak penderitaannya, sedikit kesenangannya, itu tanda ahli. Terus ibu lagi, ya kita mah ya kalau gitu biarin aja dah, ahli surganya dari sisi yang lain aja. Gaya banget, pede banget ini bunda. Ya Allah, ketika kita sudah tahu Allah Maha mengatur, maka kuatkan inna sholati wa nusuki. Kalau ibu sudah tahu inna sholati, sholat ibu untuk Allah, ibu mau diajak kondangan nebeng, udah bunyi tin, udah langsung ngepot, udah ngepot. Ya Allah, yang biasanya assalamualaikum astagfirullah, ini enggak. Alasannya apa? Enggak enak, udah ditunggu. Kayaknya kalau sama Allah enak-enak aja. Berarti itu belum inna sholati lillah, belum. Tadi saya pergi sama teman saya cerita, karena mau nikahin, jadi saya tanya, nanti berarti orang tua hadir dong? Enggak lah ustazah, emiku itu bilangnya umi, tapi bilangnya emiku itu udah sepuh, bla 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 bla. Itu emiku lucu deh tadi. Walaupun sedang sholat, kalau ada bunyi telepon dari anak yang di Bekasi, dia batalin. Misalkan sudah 2 rakaat, dia batalin. Telepon dari siapa? Angkat sini, gitu. Tuh lihat bunda, kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Coba kalau beliau tahu ilmunya, tidak mungkin. Makanya tidak mungkin hal ini dilakukan orang sektor. Karena orang sektor sudah belajar inna sholati. Kalau ibu sholatnya untuk Allah, kenapa ibu harus ngepot? Kenapa harus ngebut? Kenapa harus buru-buru? Kenapa? Kalau ibadah ibu semata-mata untuk Allah, kenapa ibu hitung-hitungan? Sampai-sampai tuh baca dzikir, mau surat, ke tahlil pakai di korting. Kemarin saya pergi sama temen, masuk di waktu asar,
kami jalan-jalan masuk di waktu asyar, beliau ngelarin doa dikir petang. Ya baca, mau baca apa bun? Dikir petang, nanti kalau sampai rumah males gitu ya. Ya sudah baca. Kok cepet banget segini? Kok cepet banget? Ini 4, no, tulisannya 4 no. Apa jawab? Kelamaan bu. Nah, ini pertanda tidak lillah, belum lillah. Kalau lillah, ya harusnya ibu bahagia dengan menghabiskan waktu untuk ibadah. Kenapa harus didiskon? Diskon itu hanya ada di swalayan. Iya bunda, dikir kok didiskon sih? Itu ketika para ulama nulisin begitu, itu tandanya itu sudah porsinya. Ibu giliran makan porsinya senengnya banyak. Ambil ikan 2 potong. Padahal itu yang masak, yang nyiapin ada ikan, ada ayam, ada daging, salah satu. Salah satu. Kalau daging semuanya, takut ada yang nggak makan daging. Adalah tuh ayam. Takutnya ayam juga nggak mau. Karena mungkin dia ada suatu penyakit yang memang harus jauhin ayam. Adalah ikan, tiga-tiganya kita senggol. Kenapa bun semuanya icip-icip lah? Bu ibu nih, ya bu ibu. Ibu kalau makan saja seneng dengan menu yang variasi, yang banyak. Kenapa giliran sholat, ya giliran ibadah, puas dengan satu model, puas dengan yang sedikit. Lah ibu aja kalau makan sesuatu di rumah udah macam-macam ada, hanya kerupuk aja nggak ada, bilangnya Pak kurang nikmat. Coba kalau ada kerupuk, kan begitu bunda, ya tuh bun, nah, ya. Jadi orang yang salimul akidah tidak pernah menjadikan ibadahnya itu ketika meninggalkan ibadah karena manusia, ketika melaksanakan ibadah karena manusia. Barang siapa yang meninggalkan ibadah karena manusia, sesungguhnya dia telah riya. Dan barang siapa yang melakukan ibadah karena manusia, sesungguhnya dia telah syirik. Tidak ada yang baik. Ibu kenapa nggak walimatus safar? Nggak enak, takut dibilang riya. Udah riya. Tuh kadang-kadang Ustazah Nunung begitu tuh. Ya, ada orang yang begitu tuh Ustazah. Aku nggak mau walimatus safar Abi. Kenapa? Takut riya. Udah riya. Ya, itu sudah riya bunda. Kalau enggak ya udah tinggalin aja, diem aja. Tidak walimah bun, tidak. Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada rezeki pulangnya. Kan enak, elegan gitu loh. Jangan so alim tapi salah. Ya, oke. Yang kedua. Ibu tahu kan kenapa saya panjang lebar? Pulang sore. Anak saya udah nanya gini, Mama nanti nunggunya di mana? Alah gampang, Mama nunggu ada di Al-Barkah. Karena kalau setahu saya kalau di sini tidak ada hijab ya. Tidak ada tempat untuk perempuan ya, untuk ahwat. Kalau Al-Barkah kan, Al-Barokah ada kan? Itu ada hijabnya. Jadi saya mendingan di situ. Gitu. Kata anak saya gitu, di mana Mas selama itu? Gampang, Mama udah bilang, Mama bilang mau telat. Ya sengaja. Makanya Bu hari ini, makanya saya pinter nyampeinnya. Ya, salimul akidah. Ya. Tadi Bunda berangkat ke sini ngaji karena apa? Karena Allah kan? Ngaji itu ibadah bukan? Karena Allah, nggak usah pusing dengan ustazah yang kelamaan. Ridho. Ya Allah, tidak semata-mata tubuh Robiah ya ngajak telat, kecuali engkau telah takdirkan aku untuk lama di Baitul Mukhlisin hari ini. Bun, ini takdir Allah tidak? Kapan Allah menentukan takdir ibu hari ini sampai sesore ini? Padahal saya sangat takut dengan 5:30 itu, saya paling takut bunda. Ya, kenapa bunda? Ya. Kapan Allah takdirkan kita sore ini ada di sini? Sampai telatnya pun sudah Allah takdirkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Robiah nih, di 2025 hari Sabtu tanggal 11.
bakal telat. Udah bunda, makanya bunda kudu ridho ya. Awas aja kalau pulang dari sini kemudian bunda berkeluh kesah, jadi kesorean nih, mana bapak udah booking lagi tempat makan restoran. WA bu, yang udah dijanjiin sama suami ke toko emas WA ya, bilang sama suami bunda ya, ayah insya Allah jam 7 malam masih buka karena tutup toko emas, aku sudah tanya jam 8 baru tutup. Oke, yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahih itu bener banget ya, benar dalam beribadah. Quran surat 3:31. Quran surat 3:31. Bunda, syarat diterimanya ibadah berapa? 2 ya. Syarat diterimanya ibadah 2. 1 ikhlas, 2 ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahihul ibadah, benar dalam ibadahnya. Ibu sholat tidak boleh kata guru. Kalau kata Umi Juhriyah, ruku itu begini, tidak boleh. Nanti yang ngefans sama ustadzah lain ya punya alibi juga. Kalau kata ustadzah Nunung ujung-ujungnya pasea. Kalau paseo tisu ya, pasea berantem bunda ya. Jadi kalau untuk ibadah tidak boleh bunda mengangkat figur wudhu. Kalau guru aku dulu ngajak tidak ya, karena itu tidak kuat. Maka saya suka bilang sama teman-teman, jangan bilang kata Robi'ah, kata Quran, kata Nabi kuat lah. Kalau kata Robi'ah, yang nggak suka sama Robi'ah, emang Robi'ah mah alirannya beda gitu ntar tuh ya, jutek. Saya pernah mengalami itu bun. Jadi ketika kami sholat berjamaah ya, kemudian ada beberapa orang yang masbuk. Beliau tidak ganti tuh sholatnya, masbuk itu nyusul ya. Dan sebagian masbuk mendapati waktu ruku, yang satu tidak. Dua-duanya ini nggak ganti ya, nggak nambah. Saya bilang, bunda, tadi bunda masuk sini ya, kita sudah sujud, mau sujud, bunda masuk. Berarti kan takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar, sujud ya. Yang satu begitu masuk takbiratul ihram, kemudian takbir intikal, ruku. Saya bilang, bun, kalau untuk bunda tadi mendapati ruku berarti mendapati 1 rakaat. Kalau bunda tidak mendapati ruku berarti bunda harus tambah. Apa kata dia? Gak usah, emang Bu Robi'ah alirannya beda sama kita gitu. La haula wala quwata illa billah. Emang Bu Robi'ah mah beda katanya aliran sama kita. La ilaha illallah. Ya Allah dalam hati, ya Allah kalau bukan di masjid saya gemes bu. Cuman di masjid saya nggak usah gemes lah ya. Gitu bunda ya. Terus juga saya sering kalau mau taklim, sering sholat di perjalanan. Itu ada seorang nenek, tapi belum nenek-nenek banget ya. Seorang nenek, dia kayaknya penjual mainan deh di situnya itu. Tapi setiap waktu sholat, dia sholat berjamaah. Itu senenek seringkali datangnya itu sudah telat. Sudah di rakaat kedua, dia nyusul bunda ngebut. Jadi bukan masbuk, mabok. Ya. Oh, jadi iya, dikejar bunda sama dia gitu. Nah, otomatis dong ya. Jadi ketika saya sholat tidak khusyuk bunda, kami cuma berdua. Ya, tidak khusyuk lah bun, saya sholatnya itu ya. Udah, saya bawaannya pengen buru-buru kelar, pengen ngomongin nih orang. Tapi di satu sisi kayak gini, alhamdulillah caranya Allah ya. Di satu sisi Allah memberikan kepada saya ladang amal soleh, menasehati nih orang. Di satu sisi Allah ingin memberikan kepada orang ini perbaikan.
Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari rusak menjadi baik, bener gitu ya. Saya kasih tahu, Mbah ya, besok-besok kalau Mbah sudah telat, misalnya Mbah nih, saya jelasin tuh Bu ya. Oh iya, makasih. Tapi besoknya gitu lagi. Ya, berarti itu harus ngikutin kata Nabi. Ngasih nasihat itu tidak cukup satu kali, ribuan kali. Oh, si Mbah ini bukan berarti ngeyel, bisa jadi si Mbah belum mudeng. Ya, beda ngeyel dengan belum mudeng. Ya, oh berarti si Mbah ini belum paham, nggak ngerti, bingung. Orang si Mbah ngeliatin saya seperti terperosok. Maksudnya kayak kaget-kaget gimana gitu Bun. Kalau terpesona kan dia manggut, oh gitu. Terus beliau tidak paham nanya. Kalau ini mah bingung Bunda. Kalau bingung Bunda kenapa? Terperosok kan. Namanya Bunda bingung. Ya. Nah itu Bunda. Jadi sahihul ibadah. Lihat dalilnya. Tadi dalam surat itu dalil Qur'annya. Kemudian dalil hadisnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat salatnya aku. Makanya ini Bunda tidak boleh berdasarkan patokannya guru. Ya, tidak boleh. Ya. Makanya di sini pula tidak boleh ada perdebatan satu sama lain. Yang satu ngerasa benernya begini, yang satu ngerasa benernya begini, tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh menyalahkan orang lain? Karena bisa jadi kita pun tidak tahu yang benar di antara kita itu yang mana. Makanya benar itu berarti berdasarkan manhaj, panduan Quran, Sunnah. Bunda udah khawatir kan? Iya, biarin aja. Iya, orang ini udah ketentuan Allah kok ya. Bunda, Bapak itu kesini bukan berarti beliau mau segera adzan, kan ada waktunya. Bapak itu kesini menunjukkan kesolehan beliau. Tuh, kalau orang soleh begitu tuh, datangnya masih setengah jam lagi. Ada juga orang yang di rumah ibu, Pak udah adzan, jawabnya Pak belum koma. Ya, itu Bunda. Ya, jadi ini luar biasa itibar. Ya, maka kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti Muhammad. Ya, ikuti. Jangan diabaikan. Ya. Jangan dihilangin. Bunda nyeritain Bapak itu. Bunda itu ada istrinya. Bunda ada suaminya. Ya, gampang banget sih ya. Ya seneng banget mendua. Ya, Bunda jangan suka ngeduain. Ya, Bunda diduain tuh nggak enak. Walaupun hanya sekedar diduain kalau kita ngobrol. Ya, baik. Ya, oke, sahihul ibadah. Jadi patokannya, konsepnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah matinul khuluq, bukan buluk, khuluq. Ya, matinul khuluq, khuluq, matinul khuluq. Ya, apa itu? Kuat, ya, atau mulia akhlaknya. Jejeg, ya Bu. Mulia akhlaknya. Matinul khuluq. 3321. Ini ayat yang sering dibaca kalau maulid ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan betul. Yang sudah memberikan label Rasulullah itu teladan adalah Allah. Tapi teladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Teladan bagi orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Bunda yakin gak? Bunda yakin? Yakin kehidupan akhirat itu dua kan? Ada bahagia, ada
ada surga, ada neraka. Ada timbangan ringan, ada timbangan berat. Tuh, kita harus yakin. Ketika Bunda yakin, Bunda tidak ragu lagi meniru Rasulullah. Ibu, mamin asqalu fil mizan. Ya, tidak ada yang paling memberatkan timbangan dalam timbangan melebihi akhlak. Dan beratnya nilai akhlak jauh lebih berat dibanding dengan beratnya nilai ibadah. Ya, ibu senyum, ibu senyum nih, ya, sama temen ibu, apalagi senyumnya sama yang sadis sama ibu, sama yang bengis sama ibu, itu berlipat-lipat dah, ya. Ibu senyum tuh ke temen ibu, itu pahalanya lebih baik daripada orang yang tiap malam sholat tahajud, orang yang setiap harinya siangnya puasa. Tuh Bunda, kenapa? Kalau akhlak manfaatnya luas. Ya, ibu senyum, manfaatnya hanya ke ibu saja? Tidak, ya. Tapi kalau ibadah, manfaatnya hanya ke diri sendiri. Ibu sholat malam, ya. Ada nggak manfaatnya nyipret gitu ke tetangga ibu? Tidak. Ibu, saya dengar semalam ibu wudhu bunyi kericik-kericik karena dia rumahnya satu tembok. Ibu wudhu, ya? Iya, alhamdulillah saya dengar berarti dapat pahala, ya Bu? Enggak, betul nggak? Iya, karena manfaatnya jauh lebih besar ibadah. Cuman nggak boleh gini, akhlak. Cuman nggak boleh gini. Ya udah kalau gitu saya nggak usah sholat, besok saya senyum aja. Ya, besok saya sedekah aja, tidak bisa. Karena sholat itu ibadah pokok. Itu cantelannya sholat. Ya, kalau yang lainnya itu hangernya. Itu jemurannya, gantung apa yang buat nyangkutin gitu ya. Baik, ya. Kemudian surat Al-Qalam, wa innaka la'ala hulukin azim. Al-Qalam ayat 3 ya. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya, orang yang memiliki akhlak mulia. Ayat 3 kalau tidak salah. Nun wal qalam. 4 ya Bun. Nun wal qalami wa ma. Ya, keempat. Iya tuh buka heula. Buka dulu. Al-Qalam itu 68. 68. Ya. Baik. Ya, Bun. Matinul khuluq. Mulia akhlaknya seperti akhlak Nabi. Jadi kalau ibu gini, Bu, ibu jangan marah kalau ada orang yang mendolimi ibu, nyakiti ibu. Lihat Nabi kita, ya itu kan Nabi, nggak boleh kita bilang begitu. Kan kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Itu kata Allah. Nah kalau ibu nggak niru Rasul, mau niru siapa? Kan ibu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kemudian langsung ya, selesai di sini dia 3 dulu. Maka ya, ciri orang atau gini-gini apa ya, bukan ciri. Mati nul huluk ada pada 4 hal. Gitu aja. Ya. Ini beranak nih Bun materi ininya, poinnya. Ya. Mati nul huluk ada pada 4 hal. 1. Wajhun malihun. Ibu nulisnya pakai Arab apa pakai Latin? Kalau pakai Latin nggak usah merhatiin lisan saya, percuma. Wong hak kecil sama hak besar sama ibu tulisannya. Ya, wajhun malihun. Kalau Ustazah Nunung tuh harus pakai Arab, karena beliau akan disampaikan kembali. Ya, Bun. Kalau saya ngasih materi seperti ini, kemudian sama teman-teman disampaikan, itu lebih baik daripada Bunda ngasih saya hadiah onta merah. Onta merah itu seharga Mercy. Boro-boro ting ngasih Mercy, ya Bu. Tuh, udah amalin aja Bunda. Wajah yang ceria, wajah yang ramah, tabassumu kafi wajhi ahika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tebar senyum, ramah kepada yang sinis, yang bengis maupun kepada yang manis.
Senyum kita profesional, bukan kondisional. Sama yang manis, tetap mat jaid senyumnya. 27. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Ya, tahan 7 detik. Ya, kepada yang suka sama kita ataupun kepada yang benci sama kita, kepada bestie maupun kepada musuh, sama. Senyumnya mad jaiz munfasil. Ya, begitu Bunda. Jangan kalau sama yang bestie, hey, ya Allah, itu melebihi mad jaiz munfasil. Ya, giliran sama yang jutekin ibu, sama yang judes, ya Allah, betegang banget tuh leher ibu. Udah digosokin, fresh care nggak juga, hilang. Bukan itu, karena ibu nggak nengok sebelah ibu, makanya tuh tengleng. Ya, oke, yang kedua. Yang kedua, 4 hal itu apa? Yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Ya, yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Nih, ya. Jadi apa? Enggak pelit, enggak hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan tuh. Ibu di depannya sih, ya enggak hitung-hitungan, di rumah ngomel-ngomel. Kok ibu lama? Iya tuh nganter dia tiap bulan ya, aku yang nganterin. Bu, ya dia sadar bensinin kayak ya, atau basa-basi gimana kayak ngajak aku ngeteh, sama sekali nggak usah. Ya, yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Ibu dengar suami ibu pulsanya habis, paketannya habis, diem-diem. Tahu-tahu udah ada tuh pulsa suami. Kata suami, alhamdulillah, rezeki nomplok dari siapa ya? Ibu diem gini, ngacung, aku loh ya, nggak usah. Ya, terus minta ganti pulang ya. Yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Bun, konsep hidup kita adalah infak yabna Adam, unfik alaik. Unfik yabna Adam, betul. Anfik yabna Adam, unfik alaik. Unfik yabna Adam, anfik alaik. Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku kata Allah akan berinfak kepadamu. Ya. Kemudian berikutnya, setelah yadun sahiyun, qalbun naqiyun, hati yang bersih, glowing. Jangan muka doang dikasih skincare, Bu. Qalbun naqiyun, geuning eta masih sahiyun bae. Bukan, itu di sini masih sahiyun bae. Qalbun naqiyun, hati yang bersih, yang bening. Bunda, kalau Bunda wajahnya glowing, ya, kemudian tubuh Bunda dari tangan sampai kaki itu bening, putih, apa yang terjadi dengan perasaan Bunda? Seneng kan? Bangga kan? Ya, bangga. Yang biasanya pakai manset aja sini tenteng sini, tariknya. Ya, itu Bunda. Kebayang tidak ketika hati Bunda bening? Apa yang terjadi? Lega, lapang, puas, bahagia, bangga. Ya, qalbun naqiyun, tidak iri, tidak dengki. Ya, tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Tidak memuji-muji suami orang. Ngapain suami orang dipuji-puji? Ya Allah, enak banget punya suami kayak gitu. Berarti ibu mau. Jangan Bunda, itu tidak sadar, itu salah satu sifat buruk perempuan. Ya. Mencintai, menyukai sesuatu yang tidak ada di rumah. Ingat, termasuk menyukai suami orang tuh senang muji-muji suami orang. Melihat suami orang betulin atau nyiram pohonan, ibu, ya Allah, enak banget yang jadi istrinya, timbang nyiram pohon. Ya, oke, yang terakhir, lisanun fasihun. Lisanun fasihun. Artinya apa, Bu? Lisan yang fasih itu berarti ya perkataan yang terkendali, ya, berkata-kata yang baik. Lihat bahwa apa namanya, Bu? Yang harimaumu apa, Bu? Mulutmu harimaumu. Ya, jangan ada perkataan yang mencela, ya, kemudian juga menggibah, mengumpat, apalagi kita sebagai ibu dari anak-anak kita.
yang memiliki kedudukan mulia. Lisannya itu. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan keburukan ya. Baik, ini saja dulu 3. Berarti akan dilanjut setelah tawakuf bulan April. Kan bulan depan tawakuf. Kalau tawakuf mah kita biasanya bahasnya, tawakuf mah nggak ada materi, makan-makan. Iya, makan-makan pakai daun gitu Bu. Kemana kek? Ke Ancol kek, ke Sentul kek, ke Bogor kek. Masa Bunda tawakuf di sini, ngaji bulanan di sini? Kagak pengen apa Bunda jalan-jalan ngajak saya? Ya. Ajak jalan Bun. Ya. Bercanda-bercanda ya. Belum tentu nanti bisa juga ya, karena itu semuanya pada nutup soalnya Bun. Ya, Bunda berarti penutupan di tanggal 8 ya. Dan itu ini kita sore. Ya pokoknya ala kadarnya lah. Ya. Yang penting intinya mah temanya nutup aja ya. Baik ya, ini saja insyaallah. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Ini sesuai dengan timing saya. Sesuai dengan pikiran saya jam 6. Tapi tidak sesuai dengan keinginan Ibu. Ya, mohon maaf ya, mau penutupan bikin salah dulu ya, mohon maaf. Dan Ibu nggak boleh ngomongin saya. Kenapa? Bulan Rajab, fala tudlamuna anfusakum, jangan engkau dolimi dirimu sendiri. Ngomongin saya itu sama dengan nyakitin Ibu sendiri. Ya, saya pesan, bukan saya nggak boleh omongin, jangan sampai. Ya. Iya, termasuk kedoliman yang dilarang di bulan Rajab. Ingat, pokoknya hati-hati deh ya. Nanti kalau ada yang nyolek, Bu Robiah tuh dolim. Ya. Baik ya, lebih dan kurangnya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.